Sampai ke pos 1 itu udah yang tadinya terang gelap sampai pos 1 udah blast langsung hilang bang matahari bang. Udah gelap tuh. Kita nggak punya persediaan headlamp. Orang lokal ini terus menanyakan kenapa sampai seperti ini gitu. Dia orang baik, nggak punya niat jahat. Kenapa kamu ganggu? Akhirnya si kakak ini komunikasi bang. Cuma satu komunikasinya dia. Apa tuh bang? Saya suka sama dia. Aduh. Saya pengen ajak dia ke rumah saya. Aduh. Dan dia nunjukin ke arah hutan belantara. Di sana rumah saya. Di situ kan ada plakat ya bang. Plakat namanya In Memoriam Iya. Prasti Yuda dari Jakarta itu. Dia mungkin dilihatkan kondisi Sikon di masa lalu bang. Kayak di rewind. Dan dia kayak sedih, tiba-tiba ngerenung, jongkok di depan plakat Yudanya itu, nangis. Nangis dia? Nangis. Dia cuman bilang ke saya tuh, bang kasihan ya. Dia tuh masih ada di sini bang. Di area ini. Di area ini, dia tuh nggak kemana-mana di area ini sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Arul di channel Jelajah Malam. Dan kali ini kita udah kedatangan seorang pendaki yang bakal nyeritain tentang pendakian dia ke Gunung Kerinci, Piak Kersik Tuwo. Nah di situ dia sempat ngelihat gambaran tentang pendaki legendaris Yuda. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Abang namanya siapa? Paul bang. Paul bang. Ya. Sibuk apa sekarang? Sibuk guiding juga. Apa? Masih aktif mendaki. Oh, mendaki. Mandu. Ya, gue bukan pendaki soalnya nih bang. Iya, gue mah nyenderan. Mageran. Iya, awangan bocahnya. Ini mau cerita tentang Gunung Kerinci. Iya. Spillnya gimana bang? Sebelum kita mulai nih. Ini tuh pendakian rame lah ya, untuk grup lebih besar lah gitu. Oh, bawa rombongan? Ya, bawa rombongan juga, bawa peserta, bawa tamu, dan itu tuh memang kita dari Jakarta tuh estimasi pendakian sampai pulang lagi ke Jakarta 9 hari. 9 hari? Buset, lama banget. Long trip jadinya. Buset, iya lama banget ya. Dan memang di bulan Juni akhir itu memang ada tanggal merah sih, jadi masuk ke long weekend ya. Jadi alhamdulillah waktu itu banyak peminatnya untuk mendaki ke sana. Oh iya, buset, banyak banget itu udah lama ya. Oke dah. Nah itu dia spill sedikit dari Bang Paul. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja kita dengerin ceritanya. Untuk awalnya sih bang kita kan memang ngadain open pendakian, open trip. Open trip. Dari salah satu open trip lah di Indonesia, dan home base-nya juga di Bogor. Dan saya masih bekerja aktif di salah satu trip itu. Dan di bulan Juli akhir itu tanggal 27 kita memang ada rencana planning buat pendakian ke sana. Jadi kita membuka overland dari tanggal 27 sampai ke awal Juli sampai tanggal 5 apa berapa itu. Jadi estimasi itu sekitar 9 hari untuk perjalanan sampai pulang ke Jakarta lagi, total estimasi 9 hari. Cuman alhamdulillahnya kemarin nggak ada kendala di perjalanan, jadi kita lebih hemat waktu 1 hari. Jadi kita memakai waktunya 8 hari. Harusnya 9 hari, jadi hemat waktu 1 malam doang sih, 1 malam. Jadi seminggu lebih sehari waktu kemarin itu. Kita start dari Jakarta sih kita nggak terlalu ada kendala ya bang. Waktu itu juga masih aman sih, masih aman aja.
Cuman terkendalanya saat kita udah sampai di Sumatera saat itu. Kenapa tuh, Bang? Karena di Sumatera itu kan memang untuk BBM Heeh. susah banget, Bang. Oh, Susah gitu. banget ya. Itu kalau diibaratkan kalau mereka nggak ada BBM, mereka nggak bisa kerja. Karena notabene-nya mereka itu adalah petani yang membutuhkan kendaraan untuk mereka bekerja. Solar pasti. Ya, solar, entah itu bensin, itu sangat langka Bang di sana. Dan kita tuh perjalanan berangkatnya itu memang lebih lama Bang. Karena kan kita juga ada beberapa destinasi ya. Kita ada Danau Kaco, terus Gunung Kerinci. Jadi kita awal start pendakiannya dulu itu start pendakiannya itu ke Danau Kaco dulu. Saat itu kita sampai ke Danau Kaco itu di sekitaran Gunung 7 di area TNG KS ya. Taman Nasional Gunung Kerinci Seblat. Itu memakan waktu 3 hari, Bang. 3 hari. 3 hari perjalanan dari Jakarta. Karena memang gitu tuh ada 1 hari kita ngeres buat ngantri solar. Oh, gitu. Iya. Karena 1 hari. Sekitar 8 jam kita ngantri solar. Seng. Dan ada apa ya, kelucuannya karena kita kan tidak biasa kayak gitu Bang ya. Karena kita dari Jawa, kita nggak terlalu biasa mengantri untuk merebutkan solar sampai selama itu. Jadi itu ada kesan-kesannya juga sih buat teman-teman, ada keselnya, ada senang dan dukanya berasal dari perjalanan. Ngantri bensin di belakang motor Thunder aja mahal. Nah, kalau di sana ada lagi Bang, namanya truk monster. Jadi yang mamot. truk monster. Jadi dia tuh memang mobilnya udah semeraut karena memang udah buat ke sawah atau ke ladang. Tangkinya itu udah dimodif Bang. Jadi itu udah keunikan di sana itu. Dan kita tuh sampai akhirnya kita makan waktu itu hampir 2 hari untuk sampai ke Jambi ya. 2 hari 2 hari 2 malam. Dan dari Jambi sampai ke area Danau Gunung 7 itu makan waktu 1 hari lagi. Karena kita memikirkan solar nih, sampai atau enggak sampai ke sana gitu kan. Karena kalau misalkan udah masuk ke area sana, itu udah nggak ada namanya Pertamina atau pom bensin. Dan yang kita khawatirkan adalah kita udah masuk ke area Gunung 7, kita kehabisan solar, kita kehabisan bahan bakar, kita harus membeli di sana. Karena di sana tuh memang udah jadinya ada yang jual solar, tapi harganya tuh bisa 10 atau 20 kali lipat lah dari harga per liternya. Karena kalau nggak salah satu drigen itu bisa sampai 100-an. Satu drigen 25 liter. Abang apa bawa mobil sendiri atau charter gimana? Kita charter Bang. Iya, soal itu kan pendakian yang grup lumayan besar juga, sekitar 17 orang kalau nggak salah tamunya saat itu. Dan saya termasuk tim cuma 1 orang yang mendampingi dan ada 2 driver yang nemenin selama perjalanan. Jadi mereka pun driver nih sampai ganti-gantian. Memang mobil kita tuh ngeres cuman buat makan aja. Harusnya ngeres buat makan, tapi karena saat itu ngantri solarnya lama, jadi kita masih ada waktu banyak gitu buat istirahat, buat makan, buat mandi. Singkat cerita sampai di Danau Kaco itu kita jam 4 subuh. Sekitar jam 4 subuh. Dan itu pun masih masuk estimasi sih, masih masuk estimasi waktu yang kita udah rundown-kan dan udah kita planning-kan gitu. Dan di hari pertama pendakian ke Danau Gunung 7 kita nggak terlalu ada tidak terlalu banyak drama, tapi memang ada satu kejanggalan dari awal. Ada salah satu peserta yang memang sebelumnya dia udah konfirmasi kalau dia itu lebih istimewa dari manusia yang lainnya gitu. Sebelumnya dia udah konfirmasi. Tanda kutip. Dia dikasih kelebihan, dikasih keistimewaan untuk dirinya itu. Nah, di saat pendakian ke Danau Gunung 7, saya karena kelompok kita besar, jadi ada 2 kelompok gitu Bang. Jadi saya nggak bareng sama beliau lah, sama peserta yang istimewa ini. Saya di depan, lebih ke leader. Dan dari base camp Danau Kaco, itu dari pintu rimba sampai ke Danau Kaco itu makan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Dan perjalanan itu full tanah lumpur. Lumpur.
dan ada beberapa lumpur hisapnya juga. Idih. Yang kita tusuk pakai kayu nih, dia Tenggelam. bisa tembusnya sampai 3-4 meter. Waduh. Dan itu keunikannya apa ya? Hujan tropis di Sumatera. Mereka masih asri, masih terjaga, dan ada di Jawa juga ada di Pulau Jawa, tapi nggak terlalu seperti di area Sumatera sana untuk kekayaan hutannya. Dan di saat perjalanan yang mempunyai istimewa ini, ternyata dia ada sedikit mendapatkan gangguan. Entah itu ucapan selamat datang dari tuan rumah atau menyapa atau kayak gimana, tapi berita saat pendakian ke Danau Kaco ini saya dapatkan setelah pendakian Gunung Kerincinya. Jadi nggak secara langsung dia langsung cerita. Iya, nggak cerita langsung. Setelah dari Gunung Kerincinya baru dia cerita kalau di Danau Kaco ada beberapa interaksi yang dia rasakan, dan dia konfirmasi sama guide lokal. Nama guide lokal itu Pak Hamka, dan dia salah satu petugas dari TNKS juga. Dan mungkin teman-teman pendaki yang udah pernah ke Danau Gunung Tujuh pasti tahu beliau. Pas karena rumahnya dibikin seperti base camp juga. Homestay-nya di rumahnya dibikin seperti rumah singgah. Dia dapat apa sih ya, dapat salam gitu, cuma berupa ucapan aja atau lebih ke apa ya, disukai Bang. Karena mungkin ya penglihatan saya ya tentang tamu yang istimewa ini, dia auranya positif. Oh gitu. Dia auranya sangat positif, orangnya humble, supel, dan profesinya itu guru TK. Halus. Ya, jadi kita udah tahu lah cara dia bicara, cara dia komunikasi. Udah terbiasa dengan anak kecil, apalagi dengan yang lebih dewasa, dia lebih soft spoken lah kalau kata anak sekarang kan. Jadi siapapun mungkin ya yang ketemu dengan beliau ini pasti lebih ke sukanya tuh bukan karena suka karena yang lain ya, tapi karena attitude, tata krama, dan sopan santunnya itu memang benar-benar kayak untuk diajak ngobrol pun sangat ramah banget. Dan mungkin tidak hanya manusia yang menyukai dia. Jadi karena memang mereka juga. Ya, karena memang punya kelebihan, akhirnya dari negeri sana pun menyukai beliau gitu. Sampai ada beberapa interaksi yang dia komunikasi dengan Pak Hamka. Karena saat itu ditemani sama Pak Hamka kan, saat pendakian ke Danau Kaco itu. Dia komunikasi sama Pak Hamka karena Pak Hamka udah tahu kondisi sikonnya seperti apa di Danau Kaco itu. Akhirnya cuma ada instruksi beberapa, si beliau ini udah mengerti karena sikonnya itu memang enggak negatif atau enggak jahat gitu. Akhirnya selama perjalanan dari berangkat sampai ke base camp ke rumah Pak Hamka ini enggak terlalu banyak drama lah, enggak terlalu banyak drama, tapi memang ada sedikit kejanggalan dari awal pendakian. Nah, setelah dari Danau Kaco kita enggak terlalu lama lah, kita juga cuma sekitar 1 jam, karena memang yang dibilang salah satu potongannya surga tuh memang Danau Kaco bisa dinobatkan itu. Dan memang suasananya kalau misalkan kita orang sana juga mungkin kita bakal nge-camp atau bertahan lebih lama gitu. Tapi karena kita udah punya planning yang harus dijalankan, punya waktu yang udah diatur, kita nggak terlalu lama, 1 jam. Nah, kita balik lagi ke rumah Pak Hamka dengan kondisi aman sih saat itu. Cuma memang estimasinya agak lebih ngaret aja, karena kita keluar hutan itu udah sekitar mau jam 5 atau jam setengah 6 sore lah saat itu. Udah agak gelap. Dan balik ke rumah Pak Hamka, terus kita repacking lagi, kita mau menuju ke base camp Kersiktuo. Ya, langsung ke base camp Kersiktuo, itu di tempatnya di base campnya Mak Jus. Jadi salah satu base camp pertamanya Gunung Kerinci via Kersiktuo yaitu base campnya Mak Jus. Dan mungkin Mak Jusnya udah almarhum dan diteruskan dengan anaknya sekarang, tapi regenerasinya ya. Sampai di base camp itu kita jam 1, jam 2 malam lah. Dan itu langsung pada istirahat karena udah pendakian dari Danau Kaco. Kita rencananya untuk besok hari pengen start lebih awal. Jam 7 atau jam 8 kita harus sudah start pendakian ya.
Cuma karena namanya manusia ya Bang ya, udah banyak lagi. udah kita atur, udah kita sampaikan jam sekian kita trekking, ternyata ngaret gitu, ngaret. Dan mungkin itu udah budayanya orang Indonesia juga, jadi kita udah cukup maklumi. Tapi yang kita khawatirkan kan sebagai tim itu sampai ke camp area kita bakal ketemu malam atau enggak itu. Dan kita juga belum tahu pace pendakian di saat mereka bawa beban, karena kan di saat pendakian ke Danau Kaco cuma bawa DPK aja, nggak bawa beban seperti bawa carry, bawa perlengkapan camp, nggak. Dan dengan durasi 3 hari 2 malam, awalnya kita punya planning untuk ngecamp di area shelter 3 langsung di area Pelawangan, di area terbuka. Cuman karena melesetnya jam, melesetnya start pendakian, itu start pendakian kita setelah beres dan ada beberapa drama nunggu porter karena barang yang kita bawa itu ternyata targetnya pakai sekitar 2 atau 3 porter itu lebih. Oh, lebih. Dan ya, akhirnya kita saat itu pakai 3 porter tim, 2 porter pribadi tambahan. Oke. Dan saat itu ngedadak juga, ada yang ngedadak juga. Karena kan yang istimewa ini dari awal ke saya itu udah bilang kalau dia punya kelebihan dan dia pengen didampingi. Cuman karena memang orang-orang lokal lebih suka jalan duluan dan lebih suka untuk lebih terbiasa mungkin ya, lebih terbiasa untuk ngejos duluan untuk mempersiapkan alat camp atau segala macamnya. Akhirnya perlengkapan yang si kakak bawa ini dibawa oleh porter lokal, tapi pertanggungjawaban backup itu saya. Nah, akhirnya saya setujui karena memang patch-nya bisa saya imbangin dan saya memang kebetulan di job desk-kan di sweeper di bagian belakang, dan di depan ada satu leader lagi dari lokal. Dan dia tuh salah satu orang lokal yang sudah profesional dan sering melakukan pendakian ke Gunung Kerinci dengan membawa tamu. Jadi dia udah tahu dan udah tahu teknis, ya udah ngerti. Akhirnya saya tepatin di posisi depan. Cuman di saat pendakian, di awal start pendakian di pintu rimba, ada beberapa briefing yang memang hanya orang lokal yang lebih tahu. Karena seperti yang orang tua kita ajarkan dulu, mau dimanapun kita harus sowan, kita harus permisi kepada tuan rumah atau pada yang mempunyai kawasan lah. Nah, akhirnya ada satu wejangan atau satu peringatan arahan dari tim lokal. Ada beberapa yang memang yang diwanti-wanti, yang ditakutkan gitu. Di area pos 1 sampai pos 2, pos 3 itu dilarang jangan terlalu lama untuk beristirahat. Karena dari 1, 2 ke 3 itu notabene-nya vegetasinya masih hutan padat. Dan di situ adalah areanya harimau belang Sumatera. Dan ada wejangan kalau misalkan mendengar suara atau gemerisik suara pohon di pinggir jalur, lebih baik lempar batu ke arah yang berlawanan. Kenapa? Itu untuk mengalihkan seperti pengalihan isu lah. Pengalihan isu karena kan harimau itu menyerang dia dari belakang, bukan dari depan. Jadi dia mengintai itu dari belakang. Jadi kalau misalkan kita ada pengalihan isu seperti itu, kita bisa tahu posisi nyatanya dia itu di sebelah mana gitu. Jadi kita harus bisa menghadap atau kita bisa lari gitu. Ada 2 sikon yang harus kita hadapi. Itu yang diinfokan oleh orang lokal. Yang saya bingung ada satu lagi yang memang saya juga sering mempertanyakan sepanjang jalur pendakian. Entah mungkin teman-teman yang udah naik ke Gunung Kerinci juga pasti mengalami ini. Ada beberapa mungkin ya, ada beberapa yang pasti mengalami ini. Sepanjang jalur pendakian itu pasti wangi jeruk. Wangi jeruk? Wangi jeruk. Jeruk apa? Selayaknya jeruk, entah itu jeruk nipis, entah itu jeruk yang sunkist yang seperti apa. Intinya bau jeruk. Bau jeruk? Iya. Ada kebun jeruk? Kemungkinan jeruk-jeruk hutan. Tapi kalau misalkan ada jeruk hutan pun, dia nggak mungkin sepanjang jalur dong. Oh iya. Kalaupun ada areanya tertentu, mungkin ada di spot mana, tapi ini di saat kita start pendakian itu sepanjang jalur dari mulai
pos 1, pos 2, pos 3 sampai kita ngecamp di hari pertama di shelter 1 itu sepanjang jalur Bau jeruk. bau jeruk. Dan ada info dari orang lokal kalau misalkan ada berbau jeruk, jangan dihiraukan. Jangan terlalu dipikirkan, kita jalan aja. Tuh. Gitu. Jadi jangan terlalu fokus dengan bau jeruknya. Jadi kita fokus ke jalan kita aja, jangan terlalu berpikir aneh-aneh. Mungkin ada something atau sesuatu yang memang bisa dibilang disakrakan di Sumatera sana. Tapi bau jeruknya itu 17 orang itu semua nyium. Kemungkinan nyium. Oke. Kemungkinan nyium. Mungkin ada beberapa yang enggak lah, tapi kemungkinan besarnya nyium. Tapi mayoritas nyium lah ya. Seperti layaknya kita kalau misalkan naik mobil dengan aroma parfum, ya kan? Itu satu mobil pasti nyium bau itu. Gitu. Masa sih dari sekian banyak orang cuman ada 1, 2, 3, 4 dengan sewangi itu gitu. Dan yang diinfokan itu ada beberapa spot yang memang di situ pasti bau jeruk. Di situ pasti bau jeruk. Ada di shelter 1 arah ke shelter 2 sebelum jalan tikus. Di situ pasti bau jeruk. Dari shelter 2 ke arah shelter 3 itu pasti bau jeruk. Tapi di saat kemarin pendakian kita ke sana dengan grup besar, yang saya rasakan di saat mulai start pendakian itu udah wangi jeruk. Itu udah bau jeruk. Nggak mungkin itu bau buah yang lain. Dan di saat itu formasinya yang istimewa ini, dia posisinya ada di belakang. Di belakang, nggak terlalu jauh dari saya juga. Mungkin ada sekitar 5 atau 7 orang yang saya pegang di saat di jalur pendakian, dan sisanya di tengah, sisanya lagi di yang paling cepat di depan. Jadi saya infokan kalau setiap pos kita break, kita kumpul dulu, baru kita start pendakian lagi. Jadi kita bisa ngitung beberapa orang, ada yang cepat, ada yang standar, ada yang normal, dan ada yang lambat. Dan di saat itu saya pegang tuh sekitar 7 orang. 7 orang dan 1 istimewa dan 2 anak kecil. Anak kecil? Anak kecil. Ada umur sekitar 12 pas 13 tahun. Masih kecil ya? Adik kakak. Dan memang di saat itu ada saya bisa bilang 1 senior yang membawa keluarganya untuk pendakian ke sana. Berarti ada bapaknya itu? Iya, ada ibu, ada bapak, dan anaknya 3. Oke. Ada laki dan perempuan 2. Nah, yang perempuan 2 ini, anak-anak ini ditemani oleh yang istimewa ini. Iya, karena dia terbiasa kan? Iya, karena mungkin dengan cara komunikasinya dia, dengan cara pendekatannya dia lebih cepat akrab. Nah, di saat itu, di saat mulai start pendakian, mereka udah nempel dengan si kakak ini yang punya keistimewaan ini. Dan ada beberapa spot yang mungkin dia meminta dukungan atau meminta support, dia berhenti. Walaupun dia kondisinya lagi trekking berdua gitu. Lagi trekking dengan anak-anak, sudah ditemani oleh ayahnya. Dan ibunya itu sama saya bareng di belakang. Ada beberapa orang, ada 2, sekitar 3 orang yang belakang bareng saya itu. Jadi jaraknya itu sekitar 50 meter, kita masih bisa lihat lah sepanjang jalur pendakian itu. Cuma ada beberapa spot yang memang si kakak ini, yang itu ini dia nggak bisa ngelanjutin. Jadi harus bareng-bareng lagi gitu. Oh. Mungkin ada yang dia lihat kan? Ya, mungkin ada yang interaksi dengan dia atau kayak gimana. Dia yang lebih tahu, dan dia memutuskan untuk berhenti dulu. Nanti kalau udah bareng-bareng baru kita jalan lagi kayak gitu. Dari sepanjang jalur, sepanjang pendakian sampai dari awal pintu rimba sampai pos 1 Bangku Panjang itu kita nggak terlalu jauh lah. Sampai ke pos 2 kita nggak terlalu jauh. Masih bareng-bareng juga. Yang kita kita tertinggal jauh di belakang ini, arah mau ke pos 3. Dan ternyata di arah dari mau ke pos 3 itu kan lumayan panjang lah. Estimasinya dari pos 2 itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Dengan posisi elevasi yang menaik terus, nanjak terus. Kita di belakang ketinggal sama si ibu yang punya anak itu. Dan sisanya di depan semua. Dan di belakang tuh ada tinggal ayahnya, si ibu, dan saya bertiga. Dan si kakak ini sama anaknya di depan, dan ada beberapa teman-teman yang lain juga. Mereka udah lebih sampai ke
pos 3 lebih dulu karena kita kan targetnya makan siang di pos 3. Dan dari pos 3 ke shelter 1 itu makan waktu sekitar 2 jam lagi. Nah, jadi kita ketemunya akhirnya di pos 3. Selama dari pos 2 ke pos 3 itu kita nggak interaksi lah di jalur. Cuman ada beberapa info lah, ada beberapa teriakan antar komunikasi antara anak sama keluarganya gitu. Dan saat pos 3 itu saya ngelihat nggak terlalu ada yang aneh sih. Cuma ada perubahan aja. Apa tuh, Bang? Ada perubahan dari si kakaknya ini yang dari awal kita lihat ceria, kita lihat energik. Mungkin yang saya lihat dia udah mulai mendapatkan pressure atau energinya udah agak kurang lah. Dan saat itu juga kita lakukan makan siang juga untuk recovery energi kan. Kelihatannya udah mulai agak berbeda itu dari mulai fisik, terus wajah juga udah kelihatan agak pucet. Terus saya tanya juga aman atau kayak gimana gitu. Dia jawab aman. Cuma dengan lirik mata yang agak apa ya, Aneh. Iya, agak aneh dan tidak sewajarnya sih gitu. Jadi ada yang disembunyikan juga. Cuman karena kita di lapangan udah terbiasa dengan hal seperti itu, dengan orang-orang seperti itu, kita tidak tanya langsung ada apanya. Karena yang ditakutkan adalah orang-orang yang nggak mengerti dengan hal seperti itu mengetahui. Jadi untuk menjaga teman-teman yang lain juga. Jadi saat di pos 3 ke shelter 1 itu kan ada salah satu spot yang memang di red zone kan lah, di zona merah kan di Gunung Kerinci. Itu ada namanya dari atas pos 3 itu nggak terlalu jauh, sekitar 200 meter. Itu ada namanya pohon bolong. Pohon bolong. Iya, pohon bolong. Pohonnya bolong juga. Pohonnya itu memang bolong, bawahnya tuh bolong gitu. Itu sepertinya sih bekas terbakar tapi udah jadi fosil gitu. Si pohonnya itu udah nggak ada atasnya. Jadi dia cuman kerangka aja, cuman di bawahnya ini udah ngebentuk lubang gitu. Gede itu, Bang? Mungkin kalau di lingkup orang dewasa 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5 orang. Gede juga ya. Lebarnya, lingkarnya gitu. Dan di saat saya udah info kan di sebelum pos 3. Untuk teman-teman semua di pos 3 di area pohon bolong, jangan terlalu lama beristirahat. Kalau misalkan kalian bisa ngejos langsung, lebih baik istirahatnya lebih ke depan atau sebelum, jangan di area pohon tersebut. Dan untuk teman-teman akhirnya mengerti, saya nggak terlalu ketemu dengan pendaki anak-anak teman-teman yang lain, dan formasinya masih sama. Kita masih bersama sekitar 5 atau 7 orang saat itu. Itu mungkin saya tadinya di belakang kan, dan saya ngecek ke depan, akhirnya berubah kan. Yang di belakang ini si om yang punya anak itu, satu keluarga. Saya ngecek ke depan, ternyata jaraknya itu paling sekitar 50 meter lagi udah sampai di pohon bolong. Akhirnya saya info untuk break dulu, jangan terlalu kita siapin energi dulu lah, siapin energi. Dan di situ si kakak yang istimewa ini udah mempunyai gelagat yang kurang asik lah, kurang tidak seperti yang awal dari pendakian itu. Dia udah ada kelihatan cemas, udah ada kelihatan pressure-nya. Mungkin memang di area tersebut energinya memang benar-benar kuat sih. Dan yang kita rasain secara manusia normal pun pressure-nya tuh lebih ke pengap sih. Walaupun di hutan terbuka atau di area hutan yang memang notabene-nya jauh, nggak terlalu rapat lah, ada beberapa spot kosong, tapi pengap banget. Soalnya kerasa lah kalau udara yang memang seharusnya halayak gunung kan dingin ya, dingin sejuk gitu kan. Tapi di saat melewati spot pohon bolong itu memang berasanya kayak malah lebih ke kayak ada api. Panasnya gitu, panasnya, pengapnya. Cuman areanya, lingkupnya itu nggak besar, cuman paling sekitar 5 meter dari area pohon itu aja. Nah, saya info ke teman-teman, akhirnya break sekitar 2 atau 3 menit, atur napas.
pas jalan lewatin pohon bolong itu teman-teman semua nggak ada yang berani ngelihat ke pohon itu. Jadi kita diibaratkan cuek aja, cuek gitu, ngelewatin sekitar 50 meter, sekitar 100 meteran, baru kita break lagi langsung. Buat hindarin pohon itu aja? Hindarin pohon tersebut. Dan di saat break itu memang kayak teman-teman tuh udah ngelewatin tanjakan yang panjang gitu. Langsung kayak capek, lesu gitu, langsung lesu. Yang dilihat dari si kakak yang istimewa ini, dia memang kayak ke pressure sih. Dia lebih ke pressure, kayak ke ada yang neken dia gitu di saat itu, setelah ngelewatin itu. Cuman dia di saat itu belum ada komunikasi, belum ada bahas. Tapi, atau gestur muka? Gesturnya udah kelihatan seperti yang awal baru sampai ke pos 3, pucat lagi. Dan ada keringat yang notabene kelihatan gitu, seperti kelihatan keringat yang seharusnya kalau misalkan jalan segitu nggak terlalu begitulah gitu. Nah, akhirnya sampai ke shelter 1 kita jam 4 ya, jam 4, jam 3, jam 5-an sebelum maghrib kita udah sampai di shelter 1. Kita kan rubah planning harusnya di camp di shelter 3, akhirnya di shelter 1 karena estimasi waktunya nggak memungkinkan. Dan saat di camp baru dia mau cerita. Oh, dia cerita di camp? Akhirnya dia cerita. Cuman kan sikonnya saat itu tuh dia itu cewek, ada satu tendanya itu temennya cewek juga. Jadi satu tenda itu diisi 2 orang. Nah, akhirnya dia baru mau cerita. Ternyata yang itu langsung kalau nih? Langsung. Karena kan dia ada penitipan barang yang dibawain porter juga kan. Ada komunikasi yang nanyain udah barangnya udah lengkap atau belum, ada yang ketinggalan atau enggak gitu kan. Akhirnya baru di situ dia baru mau cerita. Ada komunikasi yang kata dia cuma satu sih, yang langsung to the point. Serem ya, Bang. Oh gitu. Serem ya. Serem apanya, Kak? Tadi di pohon bolong tuh gede banget katanya. Dia ada bahasa kayak itu tapi tidak menjelaskan bentuknya seperti apa, ini seperti apa. Dia cuma bilang gede banget, energinya kuat banget, dan itu negatif. Oh gitu. Negatif. Dan dia sendiri yang memastikan ya kondisi energi di pohon itu memang lebih ke negatif. Dari mungkin spot-spot yang udah si kakak lewatin ini, itu yang paling negatif di area tersebut. Dan akhirnya saya komunikasi sama porter lokal, terus menanyakan perihal tersebut. Terus dia bilang, si porter lokal ini, si bapak ini bilang, yang penting kita jangan terlalu fokus sama dia, karena dia tuh memang cari perhatian dari kita gitu. Jadi memang ada beberapa kejadian yang seperti itu juga gitu ke pendaki, dan ada yang sampai ngelewatin pohon bolong tuh dia nggak sampai. Jadi ketemu itu lagi. Muter-muter doang? Iya, ada yang sampai seperti itu. Si bapak ini cerita. Tapi dengan sikonnya seperti itu malah ngebuat kita untuk lebih percaya diri gitu. Lebih kerjasamanya lebih kompak lagi di saat buat jalur pendakian. Kita selalu bareng-bareng gitu akhirnya. Dan saya komunikasi seperti itu dan dia malah nge-support dan dia ngedukung. Yang penting yang dia bilang dari awal, tata krama, sopan santun selama di hutan tolong dijaga, dan untuk yang mempunyai keistimewaan tolong di backup lebih, karena itu seperti itu. Dan kan nggak terlalu banyak komunikasi karena mungkin udah kemarin naik ke Danau Kacau, terus pendakian hari ini lumayan panjang juga. Jam 7, jam 8 setelah mereka jam 7 makan, jam 8 udah nggak ada yang cerita lagi, udah langsung blast, sudah hilang semua, udah tinggal suara ngorok-ngorok semua. Akhirnya besoknya kita start pendakian ke shelter 3 itu jam 9 kita udah start mulai trekking lagi. Dan di saat itu formasinya masih tetap sama seperti itu lagi. Cuma perubahan fisiknya yang kelihatan. Perubahan fisik dari si kakak yang istimewa ini sama si ibu yang punya anak. Itu kelihatan udah langsung drop. Mereka berdua udah drop. Jadi kelihatan dari patch mereka itu jadi ngimbang. Jadi si anak-anak ceweknya itu di depan sama si kakak sama si ayahnya. Kita di belakang nggak terlalu jauh.
Jadi cuma jaraknya itu sekitar 20 meter atau berapa meter masih kelihatan di depan. Dan mereka selalu nunggu. Itu yang perubahan yang terlihatan sih, mereka selalu nunggu. Mereka nunggu sampai ke sebelum Jalan Tikus, sebelum shelter 2. Sebelum shelter 2 itu jalur tikus. Kita masuk jalur tikus tuh udah memang kita ngelihat di depan, Bang. Jalurnya, terus anak-anak teman-teman yang di depan kelihatan. Tapi kita kemungkinan besar mereka nggak ngelihat kita. Kenapa begitu? Kurang tahu deh. Soalnya pas kita komunikasi tuh bukan malah ngelihat-ngeliatan gitu, malah main teriak-teriakan. Terus di saat mau ke shelter 3 cuaca juga mau ke shelter 2 itu cuaca juga udah mulai mendung. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai hujan. Dan kondisinya di jalur tuh memang udah abis-abisan drop-dropan gitu, badan semua, fisik semua kayaknya teman-teman juga udah mulai drop gitu ya. Nah, dan yang di situ yang masih kelihatan kuat ya mungkin anak kecil ini, mungkin ya anak kecil namanya kan nggak ada capeknya gitu kan. Cuman yang nemeninnya si Kak yang istimewa ini, dia ngedrop banget sebelum masuk ke area jalur tikus, dia drop banget tuh. Jadi dia nggak bisa ngimbangin karena memang jalurnya tuh lompat-lompat juga, Bang. Ada yang naik 2 meter, naik 1 meter, jadi memang jomplang-jomplang gitu. Jadi memang harus butuh bantuan juga. Dan saat itu juga teman-teman yang di depan itu memang jauh. Kemungkinan teman-teman yang di depan tuh udah sampai sekitar 2 atau 1 jam sebelum kita. Jadi patch-nya karena memang anak-anak muda dan teman-temannya juga jalannya bareng semua. Karena kan yang di depan ada tim lokal itu memang didampingin terus, ditempel terus gitu. Dan kita sampai ke shelter 3 itu jam sekitar, saya yang terakhir itu jam 5. Itu udah mulai kabut, gelap gitu kan. Tapi nggak terjadi hujan. Dan teman-teman yang lain sampai ke sana itu jam setengah 3. Setengah 3. Ini yang terakhir, jadi jomplang itu ada selisih 2 jam sampai 2 jam setengah gitu kan. Dan yang anak-anak ini, yang anak kecil ini nyampe sekitar jam 4 lewat lah. Jadi nggak terlalu jauh sama kita. Nah di saat kita camp di shelter 3 itu semua fisik, semua pendaki, semua teman-teman itu udah kelihatan drop. Karena memang di hari itu juga mereka diliatin dengan namanya jalur summit vegetasi yang udah terbuka. Karena kan untuk ke estimasinya itu sekitar 4 jam, Bang. Dari Pelawangan shelter 3 ini sampai ke puncak tertingginya 3.800 itu 4 jam. Itu gitu. Santai lah 4 jam itu. Jadi 3 sampai 4 jam. Dan kita dilihatin punggungan-punggungan yang notabene-nya gunung api tertinggi kedua, Bang, di Indonesia. Kita dilihatin kemegahannya nih. Langsung ngedrop. Teman-teman semua mungkin ngedrop ya. Karena udah capek, terus kayak takjub ngelihat kondisi situasi dan kita nggak temuin di Pulau Jawa. Terus kita temuin di Pulau Sumatera dengan gunung semegah ini, sebesar ini. Gunung kedua tertinggi malah. Terus kayak ngedown sih kemungkinan teman-teman di situ. Terus alhamdulillah kita dikasih cerah juga tuh selama sampai jam 5 itu dari teman-teman yang awal sampai situ dikasih cerah terus. Jadi ada beberapa dokumentasi yang lumayan lah ngobatin rasa capek mereka, lumayan ngobatin rasa lelah mereka selama di pendakian. Ditemuin dengan sikon seperti itu. Nah, afternya setelah kita sampai camp, kita istirahat. Awalnya saya planning jalan summit itu sekitar jam 2 pagi, dini hari. Tapi meleset lagi seperti biasa, karena kita orang banyak, kita nggak mungkin nungguin, kita nggak mungkin ninggalin temen yang mau naik juga. Akhirnya setelah beres semua itu sekitar jam setengah 4 baru mulai jalan. Yang awalnya kita dari jam 2 tuh teman-teman udah bangun semua, udah aklimatisasi lah, udah penyesuaian suhu tubuh lah, dari mulai pakaian, jaket segala macam. Karena saat itu memang cuaca cerah tapi anginnya lumayan kenceng, dan teman-teman di situ udah safety lah semuanya, udah sarung tangan, jaket double, terus perlengkapannya udah semua. Cuman ada beberapa yang
baru bangun, Ya. baru prepare. Ya, akhirnya mereka sabar-sabar, 3:30 baru kita jalan. Nah, balik lagi pas di jalur pendakian masih sama aja, masih nggak terlalu jauh kita estimasi kita tuh jaraknya tuh nggak terlalu jauh, masih formasinya masih pertama seperti hari pertama dengan sikon yang kayak gitu, masih formasi yang kayak gitu. Cuman karena mungkin sekarang vegetasinya terbuka, jadi kita ngelihat semua sampai yang di depan, yang leadernya itu kelihatan. Dan di saat itu memang pendakian Kerinci lagi bisa terbilang rame, hampir sekitar 200-an orang lah saat itu pendakian ya di hari pas summit itu. Dan ada beberapa pendaki juga dari Jakarta yang pakai bus medium sekitar 30 atau 40 orang lah saat itu. Dan diisi oleh orang-orang tua semua mayoritasnya dari Jabodetabek. Dan selama di pendakian kita akhirnya ketemunya di jalur summit. Di jalur summit kita ketemu. Kalau di itu nggak ketemu tadi? Nggak, pas di jalur dia lebih duluan dia. Nah pas di jalur mau summit ini kan ada satu pos bang, ada 2 pos lah. Namanya Watu Gantung sama Simpang Tugu Yuda. Ada dua poin yang harus kita lewatin, yang patokan-patokan yang kita lewatin sebelum puncak Indrapura itu puncak tertingginya yang 3.805 itu. Dan di saat di area Watu Gantung, di area Watu Gantung ini si kakak ini udah kelihatan gelagat yang agak mencurigakan atau agak lain dari sehari sebelumnya gitu. Kenapa itu bang? Karena dia ada mungkin orang-orang seperti itu bisa komunikasi ya bang dengan hal-hal tersebut. Tapi karena kita nggak tahu, tapi yang dilihat sih lebih ke mimik wajahnya dari si kakak ini mulai berubah. Yang dari tadinya awalnya ceria, suka ngobrol, sering bercanda atau dengan sebagainya, itu udah langsung kayak merenung. Di saat mulai start pendakian itu, saya ngelihatnya di saat itu kayak mungkin berpikir positif ya, mungkin karena drop atau apa gitu kan. Dan kita selama pendakian summit itu si kakak ini udah bener-bener bareng sama saya itu. Dan si anak-anak ini udah di backup sama bapaknya. Oh enggak sih masih kakaknya? Ya enggak, sama si kakaknya lagi. Bawa diri susah udah kayaknya tuh. Nah dan si ibunya ini karena memang fisiknya lebih kurang fit dari yang lain, akhirnya saya sediain porter secara terpisah, dibawain porter lagi lah dari camp yang tim-tim yang duluan advance, suruh nemenin si ibu ini karena fisiknya memang nggak terlalu bisa ngimbangin yang lain karena bedanya lumayan jauh lah, sekitar 1 jam, setengah jam sampai 1 jam. Apalagi dengan estimasi kita yang harus segera cepat, naik cepat, turun cepat, kita sampai base camp lagi jangan kena malam karena dari shelter 3 kita harus langsung ngejus ke base camp gitu. Dan saat itu formasinya ada di yang tim leader di depan, terus ada saya di middle, terus ada lagi yang di belakang 1 orang gitu. Jadi ada 3 orang yang nge-backup. Nah, singkat cerita kita sampai di Tugu Yuda 10 menit lagi sebelum puncak Indrapura yang puncak tertinggi tuh. Si kakak ini mungkin dia ada komunikasi atau seperti apa, kayak saya kurang tahu. Mungkin ya yang saya lihat, karena dia saat itu pun langsung komunikasi sama saya. Dia bilang, dan di situ kan ada plakat ya bang, plakat namanya In Memoriam. Iya. Prasti Yuda dari Jakarta itu tahunnya berapa ya, kurang tahu, lupa. Dia mungkin dilihatkan kondisi sikon di masa lalu bang, kayak di rewind. Jadi dia si kakak ini tahu kronologisnya seperti apa di saat kejadian almarhum sampai berpulangnya di dekapan Gunung Kerinci. Dan si kakak ini langsung mungkin dia merasakan apa yang dirasakan oleh almarhum, dan dia kayak sedih, tiba-tiba ngerenung, jongkok di depan plakat Yudanya itu, nangis dia cuman bilang ke saya tuh, bang kasihan ya.
Saya bilang, kasihan kenapa kak? Ini dia bilang Yuda ya kasihan. Kenapa emang kak? Dia tuh masih ada di sini bang, di area ini, di area ini dia tuh nggak kemana-mana di area ini sampai detik ini. Dia mungkin dia dilihatin di masa lalu di saat kejadiannya. Dia minta tolong, teriak minta tolong selama berhari-hari sampai mungkin berpulangnya sampai mungkin tidak tertolongnya dengan sikon kondisi Gunung Kerinci yang notabene-nya terbuka di area vegetasi yang kita untuk bertahan tuh susah gitu, nyari bahan makanan, nyari air minum gitu karena susah, dan notabene-nya angin kencang gitu, badai, kabut tuh sangat gampang banget terjadi di atas. Mungkin dilihatkan sikon di saat bertahannya almarhum, mungkin si kakak diperlihatkan itu sampai dia sedih, nangis, terus ya udah kak, kalau kita bersedih terus kasihan juga, kita doain bareng. Akhirnya kita ada beberapa teman juga yang nemenin, ada 2 atau 3 orang. Akhirnya kita doa bareng. Terus si kakak ini nggak tahu kenapa dia selalu bilang lagi kayak gitu, kasihan bang, kasihan. Akhirnya saya ada statement, mungkin bisa dibilang agak jahat juga. Ya udah kak, mau gimana? Kita udah beda alam. Saya sampai ada statement kayak gitu sama si kakak ini, karena kita mau nolongnya udah nggak bisa. Walaupun dia hidup, itu udah berbeda alam. Dan kalau misalkan dia dibawa ke alam kita, itu udah nggak tahu bentuknya seperti apa gitu kan. Dan akhirnya ya juga ya bang, iya kak, kita doain aja yang terbaik, semoga almarhum diberikan tempat terbaik sama keluarganya juga, ya dikasih ketabahan lah seperti itu, ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita ke puncak. Di puncak itu kita juga nggak terlalu lama bang. Di puncak si kakak ini masih dengan sikon seperti yang tadi di Tugu Yuda. Masih sedih aja dia. Dia masih sedih terus. Bang, saya nggak nyangka ya bisa sampai ke sini gitu. Dengan kondisi fisik, dengan keterbatasannya dia dan keistimewaan dia sampai gitu ke Gunung Kerinci, dan dia nggak nyangka gitu. Akhirnya teman-teman semuanya ngucapin lah, teman-teman semuanya foto bareng, video semuanya. Dan mungkin sekitar 15 menit, 20 menit karena anginnya begitu kencang bang di Gunung Kerinci kan, karena vegetasinya udah nggak ada perlindungan sama sekali kan. Kita 20 menit lah. Dan sayangnya di kondisi itu si ibu ini belum sampai. Aduh. Dan akhirnya saya putusin, ya udah jangan ditunggu, karena kalau misalkan kita tunggu, kasihan yang udah awal sampai di sini. Dan teman-teman tuh udah nahan di situ tuh 1 jam nunggu kita nunggu saya yang terakhir nih bawa rombongan. Ya udah yang udah foto-foto, yang udah agak lama di sini turun duluan. Akhirnya teman-teman turun duluan. Ada sekitar 10 orang dan sisanya keluarga si Om, dan ada beberapa juga yang bareng sama si kakak ini. Akhirnya kita mutusin jalan turun sebelum nungguin si ibu ini naik. Dan kita ketemu di Simpang Tugu Yuda dari saat itu. Ketemu si ibu. Iya, dan saya sudah sampaikan, Bu, kalau misalkan sikon kayak gini lebih baik turun aja. Ini juga udah bisa dibilang dengan puncak. Karena puncak itu bukan yang ada 3.800-nya, tapi puncak itu dengan kita nyampainya di sini, mengalahkan ego kita, mengalahkan kondisi fisik kita, itu udah termasuk pencapaian puncak kita gitu. Tapi mungkin orang-orang juga ingin punya kesan di atas puncak, mungkin ya berpikirnya seperti itu. Ingin ada memori atau kenangan di puncak. Akhirnya si ibu ini lanjut naik ke puncak, ditemani sama satu porter yang memang saya pesenin khusus gitu buat backup dia. Akhirnya udah kita lanjut turun dan si ibu lanjut naik dengan didampingin sama porter. Dan kita tuh turun tuh agak lumayan lama bang, lebih lama daripada naik. Kok gitu? Karena sikon batu-batunya itu kan batu-batu kerikil lah, batu-batu cadas yang notabene-nya kita jatuh itu udah berbahaya banget. Akhirnya kita tuh nempel terus, gondeng terus gitu teman-teman semuanya. Dan kalau ada beberapa teman-teman yang laki-laki ya itu belas aja gitu. Kalau misalkan mau duluan silahkan, tapi hati-hati gitu. Dan ada beberapa teman yang
cewek atau anak-anak itu bareng semuanya, akhirnya sekitar 8 atau 7 orang tuh bareng terus sama si omnya juga. Dan kita sampai ke camp lagi tuh sekitar 2,5 jam dari puncak. Dari puncak sekitar 2,5 jam. Jadi estimasi kita kemarin itu naik sekitar 3 jam, turun 2 jam, hampir 3 jam juga hampir sama. Jadi total 6 jam kita PP itu. Dan di saat sampai camp itu masih jam 10-an lah, jam 9, jam 10-an lah kita masih di camp. Saya berpikir si ibu ini pasti dia sampai lebih dari zuhur, lebih dari jam 12. Akhirnya saya putusin teman-teman yang udah beres, yang udah selesai dengan foto-fotonya atau pendakiannya di area camp, silahkan boleh turun duluan, ditemani oleh guide atau tim lokal yang duluan juga. Nah, akhirnya teman-teman ada beberapa orang yang duluan, sekitar 12 orang lah, dan sisanya masih beres-beres. Saat itu tim yang duluan tuh ada sekitar 12 orang. Akhirnya saya PR-nya tinggal sisanya nih, sisa 5 atau 7 orang kalau nggak salah itu, termasuk si kakak yang istimewa ini. Nah, pas kondisi jalan turun itu saya masih di belakang, Bang. Masih di belakang. Ibunya belum datangnya jam berapa? Oh iya, si ibunya ini dia baru sampai itu jam 1 siang. Notabene itu camp udah kita rapihin semua, tenda kita udah gulung semua. Dia nggak istirahat sama sekali dulu turun. Konsekuensinya, Bang. Oh gitu. Konsekuensinya. Karena kalau misalkan kita nunggu istirahat, itu akan memperlama lagi untuk sampai ke base camp. Karena ini aja udah melewati acuan kita untuk sampai di pintu rimba di sore gitu, sore hari. Paling lambat-lambat kita jam 5 harus sudah keluar gitu. Karena sangat berbahaya banget, Bang, kalau misalkan kita ngelewat di pintu pos 3, 2, 1 itu kondisi malam itu berbahaya banget. Karena dan itu juga udah dianjurkan kan sama masyarakat, anak-anak lokal ya. Karena memang masih vegetasinya harimau dan area wilayahnya itu masih di sekitar jalur pendakian. Walaupun notabene-nya binatang itu takut sama kita, tapi namanya takdir kita nggak tahu, Bang. Kita yang dikhawatirkan ya, yang dikhawatirkan karena kita meminimalisir tingkat kecelakaan di jalur. Saya saranin seperti itu, dan akhirnya teman-teman ada sebagian yang ngerti, ada sebagian yang enggak. Nah, saat itu akhirnya saya konsekuensiin jangan terlalu lama istirahat. Makan udah kita siapin, minum udah kita siapin, perbekalan buat turun udah lengkapin semua sama si omnya. Dan saat itu Paul yang turun terakhir, dan si kakak ini udah turun duluan karena mungkin nanti kekejar di jalur kan. Dan si om ini si om sama istrinya ini udah saya pesenin sama sweeper sama tim belakang, jangan sampai ada yang meninggal. Akhirnya yang backup 3 orang. Tim lokal yang kemarin ngejos terus duluan untuk nyiapin tenda segala macam perlengkapan logistik, mereka akhirnya backup 2 orang ini di belakang, dan Paul fokus ke yang 1 orang ini karena sisanya itu udah jauh banget, nggak bisa kekejar. Karena di saat turun tuh mereka bareng kan 12 orang itu. Iya. Nah, pas jalan turun sampai ke sebelum shelter 2 ya, baru ketemu dengan si kakak ini. Dan saat itu dia lagi ya trekking santai, jalan pelan-pelan. Akhirnya saya temenin sampai di shelter 1 itu jam 2 lah, kalau nggak salah jam 2-an lah. Akhirnya saya berpikir kayak paling juga jam 3, jam 4 nyampe ini keluar pintu rimba kan. Dengan pikiran positifnya gitu. Walaupun saya ngelihat si kakak ini udah pucet abis, udah kondisi fisiknya drop banget. Dengan kondisinya seperti itu, sebenarnya nggak mungkin nih nyampe jam 4. Tapi saya berpikir positifnya, mau jam segini aja udah di sini gitu kan. Akhirnya kita nggak terlalu ngambil banyak waktu, istirahat, kita jalan lagi dari shelter 1 turun ke pos 3. Itu ngeliatin satu spot lagi seperti kemarin di area pohon bolong. Nggak tahu kenapa, Bang, saat itu saya udah mulai ngerasain apa yang dirasain kakak ini. Oh gitu. Mungkin bentrokan energi ya, yang dinamain bentrokan energi itu seperti itu. Saya ngerasanya itu pusing, mual, pengen muntah, terutama sih pengen muntah. Tapi
dikeluarin tuh nggak ada. Dikeluarin itu nggak ada. Dan akhirnya Pusing, mual, tapi pengen muntah, tapi dimuntahin nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Dan akhirnya sebelum sampai ke pohon bolong ini, mungkin 100 meter lah. Karena kita kemarin udah ngelewatin kan, tahu patokan-patokan apanya. Kita istirahat dulu, Bang. Ngumpulin napas, ngumpulin energi buat ngelewatin pohon itu. Paul bilang, "Kak, jangan istirahat ya. Saya di depan, Kakak jangan terlalu jauh. Penting kita jalan bareng, kita lewat. Jangan nengok ke kiri, nengok ke kanan nggak apa-apa. Jangan nengok ke kiri, oke? Siap, Bang." Katanya. Jalan. Dan ternyata kita istirahat itu cuma sekitar 20 meter dari pohon itu, Bang. Dari kedua. Tapi si kakak ini kayaknya udah tahu. Dia ngerasain energi yang kurang baik lah buat dia. Pas kita udah lewat, si kakak ini bilang, "Udah lewat, Bang." Lah, ternyata kita juga tadi berhenti nggak terlalu jauh dari situ, gitu kan. Emang iya ya? Iya, itu depan udah pos 3. Yang saya bingung, pas sampai pos 3, di situ tuh sepi, Bang. Cuma ada pendaki lokal 4 orang, cewek cowok, terus ada 2 orang pendaki dari Jakarta yang orang-orang tua itu. Mereka lagi break juga, lagi istirahat juga. Dan si kakak sama saya baru sampai situ. Kita istirahat di ada pelataran sebelah kiri lah. Dan gak tahu kenapa itu saya udah pusing banget. Dan akhirnya ke pinggir, saya muntahin, tapi ya itu nggak ada yang keluar gitu. Terus saya udah minum banyak banget air putih yang pengennya buat netralisir pusingnya, tuh nggak sembuh-sembuh, Bang. Jadi kayak kepala tuh di belakang tuh kayak apa ya, orang Migrain gitu. Orang migrain mungkin ya bisa dibilang gitu, kelayangan gimana sih? Kelayangan, tapi sampai ke kunang-kunang. Bukan vertigo tapi. Bukan. Wih, nyut. Jadi kayak ditimpuk belakangnya, loh, tapi berat banget sih. Kayak mikirin pinjol. Nah akhirnya setelah itu mungkin si om ini dua orang tua ini tahu si kondisi kakak ini. Kemungkinan besar. Iya. Kemungkinan besar. Karena dari awal kita sampai, si om ini nggak lepas pandangannya dari si kakak ini. Iya. Walaupun ada satu orang lagi ngeliat ke saya, cuman akhirnya saya baru sampai nyimet tas langsung ke pinggir, langsung ke semak-semak buat ngeluarin yang pengen dikeluarin tapi nggak bisa. Akhirnya saya balik lagi. Kondisinya masih curi-curi pandang, Bang. Jadi kita ngeliatin si om itu ngeliatin kita. Si abang-abang ini depan ini. Terus saya ngobrol sama si kakak ini dengan, "Kak, kalau kondisinya kayak gini, kita bareng aja sama mereka." "Oh iya juga ya, Bang." "Iya, karena di jalur ini takutnya kita kena malam atau kayak gimana. Kita mengantisipasi aja." Iya. Nah, akhirnya yang 4 orang pendaki lokal ini dia masih istirahat. Si om ini dia udah jalan duluan. Tapi nggak ada basa-basi, Bang. Nggak ada kayak, "Bang, gue duluan ya," atau nggak ada. Cuek aja dia. Dia kayak cuek. Dan ternyata kondisinya yang satu itu trouble dengan kondisi kakinya ankle. Oh. Yang satu lagi nggak bawa tas. Yang satu lagi bawa tas. Nah, saya ngikutin, Bang, berdua belakang. Mungkin jarak sekitar 100 meter lah dari pos 3 itu kan turunnya terjal banget. Turunnya terjal, terus tapi ketemu landai. Langsung landai. Di saat ketemu landai itu, gak tahu kenapa saya mules, Bang. Mules. Dan akhirnya saya mutusin buat melipir dulu. Tapi saya nggak mungkin ninggalin si kakak ini sendiri kan. Dengan kondisi keistimewaan dia ditinggal sendiri di hutan, nggak mungkin. Nah, akhirnya saya bilang, kakak bareng sama si om aja yang depan. Saya mau buang air dulu, paling 5 menit, nggak lama. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, pas setelah saya buang air, saya jalur pendakian lagi. Itu nggak jauh dari tempat yang tadi saya lewat, saya izin, Bang. Pisah itu. Masih di jalur landai. Dia udah diapit, Bang. Kondisi si kakak ini udah diapit sama si om 2 ini. Oh, dia sama si abang-abang berdua ini. Dia udah diapit. Terus yang anehnya lagi, si abang-abang ini bilang, tadi dia diliatin, langsung to the point. Hah? Diliatin? Tadi dia diliatin. Liatin apaan, Bang? Liatinnya itu, kata dia. Itu apaan? Iya, dia diliatin sosok gini, dia bilang. Nanya, akhirnya
emang ya kak, ya udah jangan dipikirin kak. Pas jalan turun, kondisinya itu pas turunan terjal banget, mungkin sekitar 20-50 meter lah terjalnya. Itu langsung kayak dia langsung hilang kesadaran, jatuh. Aduh. Kondisinya si yang di belakang si kakak ini masih ada satu orang. Maksudnya si abang ini ngapit kita berdua di tengah. Karena dia bilang, oke kita rapat aja, jangan terlalu jauh. Nah, dan kondisi si abang yang di depan ini treble, dia kakinya ankle. Dan yang di belakang masih aman. Dia bawa tas. Pas kondisi jatuh, saya pikir kan berpikiran positif ya, mungkin karena jatuh kena sandung atau apa. Tapi kesadarannya langsung hilang bang. Kesadarannya langsung hilang. Terus saya ajak komunikasi udah nggak bisa. Terus ngelihat kondisi fisiknya. Tapi kan karena saya punya punya basic di pendakian gunung, saya cek semuanya bang, dari denyut nadi, suhu, gitu, suhu badan. Itu nggak mencerminkan gejala-gejalanya hipotermia atau penyakit-penyakit gunung lainnya. Suhunya normal, detak jantungnya normal. Tapi diajak komunikasi nggak bisa, kayak orang pingsan, benar-benar langsung pingsan gitu. Akhirnya di situ saya khawatir. Saya kontak tim yang di atas, yang 3 orang ini yang backup si om sama si ibu ini. Tolong turun 1 orang. Itu kan ada 3 orang, tolong turun 1 orang bantu saya karena ada kondisi urgent di bawah pos 3 ke kopi itu bang. Akhirnya ada 1 orang yang ngejar, ternyata mereka itu masih di area shelter 2 turun ke bawah, posisinya masih jauh banget, Masih jauh ya. masih jauh banget. Nah akhirnya karena kita nggak mungkin nunggu waktu selama itu buat nunggu tim yang dari atas, inisiatif saya cuma ya udah bawa ini dari area ini sejauh mungkin, secepatnya. Kata si om yang nemenin kita ini, nggak bisa, ini harus kita turunin secepatnya. Iya mau gimana gitu, kondisinya saya bawa tas banyak, bawa tas gede ya kan, beban berat. Abang nggak bawa tas tapi kondisinya nggak memungkinkan bawa tas. Terus abang yang satu lagi nggak memungkinkan bawa tas saya juga dengan kondisi berat seperti itu. Dan akhirnya ada 1 orang lokal yang tadi kita ketemu di pos 3 itu, yang 4 orang, yang cewek cowok itu. Akhirnya mereka bantuin. Oh, yang tadi berempat. Nah, akhirnya dia komunikasi sama si kakak ini. Si kakak ini udah sadar, tapi dia nggak bisa diajak komunikasi. Akhirnya diajak komunikasi dengan bahasa setempat, bahasa lokal, dengan bahasa Palembang atau Jambi ya. Oh, berarti si kakak ini kesurupan gitu? Bisa dibilang seperti itu bang, tapi di saat 15 menit awal nggak ada respon, jadi kosong, nggak ada komunikasi sama sekali. Kita belum bisa indikasikan kalau itu kesurupan atau penyakit gunung. Akhirnya dengan kondisi kayak gitu, dia ajak ngobrol sama orang lokal, dipastikan ini kenapa, ada apa dengan bahasa lokal, dia baru mau komunikasi bang. Terus kayak ada penekanan dari orang lokal ini, terus menanyakan kenapa sampai seperti ini gitu. Dia orang baik, nggak punya niat jahat, kenapa kamu ganggu? Akhirnya si kakak ini komunikasi bang, cuma 1 komunikasinya dia. Apa tuh bang? Saya suka sama dia. Aduh. Saya pengen ajak dia ke rumah saya. Aduh. Dan dia nunjukin ke arah hutan belantara, di sana rumah saya. Terus saat itu langsung merinding. Saat itu udah langsung komunikasi terus bang, aktif banget. Pakai bahasa dia? Tapi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Logat aja bahasa. Tapi kayaknya dia tuh awalnya dia nggak mau komunikasi dengan kita nih, saya terus sama si om yang notabene-nya langsung ngelihat kejadiannya awalnya kayak seperti apa. Dia cuma komunikasi sama si abang yang orang-orang lokal ini. Dia kan tadinya berempat, akhirnya 2 orang turun duluan karena ditakutkan ngempet kemana-mana. Dan dia temennya sama 1 cewek. Dan 1 cewek ini ngebantuin bawa tas kita nih. Karena dia juga bawa tas gede, saya bawa tas gede, siapa yang mau bawa kan? Akhirnya si cewek ini bawa tas gede itu 1. Nah akhirnya gimana caranya lah, kita harus turunin ini secepat mungkin gitu. Karena kalau misalkan kita nahan di sini bakal lebih bahaya gitu kan. Dengan kondisi fisiknya udah habis-habisan juga, kondisi fisiknya takut memungkinkan gejala-gejala yang lain lah. Nah di saat itu proses, saya punya statement, abang bawa tas saya gendong orangnya.
Tapi udah keluar belum makhluknya? Enggak bisa. Si Om ini tuh dia udah gaya seperti apa, gaya seperti ini, doa seperti apa, doa seperti ini, itu sama sekali nggak ada efek sama sekali. Jadi kemungkinan besar si abang ini, kedua orang ini dia ngerti tentang hal begitu. Dalam tanda kutip ya bang, mereka tahu tentang hal-hal gaib. Tapi nggak ada efeknya. Tapi nggak ada respon dan nggak ada efek sama sekali sama si kakak ini. Jadi kondisinya si kakak ini masih dalam kondisi nggak sadar, tapi dia bisa komunikasi, tapi itu bukan dia gitu. Iya. Jadi yang ngerasukinnya yang komunikasi sama kita. Nah akhirnya kita punya keputusan seperti itu. Akhirnya saya bawa 2 tas bang. Tasnya si abang yang orang lokal ini saya bawa, sama tas yang saya bawa juga. Akhirnya saya tumpuk 2, saya jalan. Dan itu memang bisa dibilang beban memang 60 kilo lebih lah. Si abang yang lokal ini, dia nyanggupin awalnya. Cuma di saat kondisi kayak gitu, dia masih kondisi sadar tapi bukan dia, itu masih ngeberontak bang. Saat digendong pun masih ngeberontak. Akhirnya saya punya statement, diikat tangannya. Tangannya tuh saya ikat webbing, terus pakai sarung. Di badannya pakai sarung biar nggak loncat atau kayak gimana. Iya. Nah di saat itu cuman si abang ini ternyata dia nggak kuat. Dia akhirnya cuma bisa bawa sampai 50 meter ke bawah doang. Nah akhirnya saya punya statement di situ. Ya udah abang bawa tas saya aja. Gimana caranya? Tolong bawa tas saya sampai turun bang. Kalau masalah ini saya tanggung jawab. Karena ini tanggung jawab saya juga di lapangan. Ya udah bang, nggak apa-apa. Tas abang saya tanggung jawab saya sampein ke bawah. Soalnya ribet juga bang. Kita bawa orang diem aja kan. Iya. Bang, bagi yang gerak. Dan di saat itu kemungkinan ya si makhluk yang merasuki si kakak ini, dia nggak suka sama kedua orang ini yang nemenin kita dari awal, yang ketemu kita di pos 3. Si bapak. Karena si kakak ini, si makhluk ini mungkin ya, makhluk ini yang komunikasi sama saya notabene di sepanjang jalan, karena saya gendong, saya nggak suka sama dia, dia sepanjang jalan komunikasi bang, aktif, dan kemungkinan besar dia itu anak kecil yang merasuki si kakak ini. Ya, tetap bahasanya seperti awal. Saya mau ajak kakak ini main ke rumah saya. Rumah saya bagus, istana kayak tadi, kayak bahasa-bahasa kayak gitu. Saya mau ajak makan kakak ini di rumah saya gini. Kakak ini jangan pulang. Itu kan semakin dia komunikasi kayak gitu, semakin kayak ini mau dihilangin atau mau kayak gimana tuh bikin negatif kan ya. Akhirnya sampai punya jangan sampai gitu kan. Walaupun badannya turun, ntar sukmanya di atas kan kita lebih berkepikiran lagi kan bang. Aduh jangan sampai. Saya coba komunikasi sama si kakak yang saya gendong ini. Kak, yang kuat ya kak. Cuman itu doang. Tapi si makhluk ini masih aktif, masih ngelawan. Lu kagak dicekek bang. Tapi kan tangannya gini bang, saya ikat. Iya. Nggak bisa nyekek dia. Ya kan? Tangannya saya ikat gini mau kayak webbing asli. Saya ikat pakai webbing, terus badannya tuh dipakein sarung. Jadi dia udah ketekan begini, dia udah nggak bisa apa-apa. Iya, udah nggak bisa apa-apa. Tapi yang saya rasain ya, selama bisa dibilang evakuasi itu, ngegendong dari pos 3 itu, sampai ke bangku panjang pos 1, itu rasanya aneh bang. Itu rasanya aneh. Anehnya gimana bang? Awal saya gendong dari pos 3, itu masih enteng bang. Masih enteng, saya mungkin masih bisa lari. Dan si abang yang 2 ini nggak bisa ngimbangin saya. Oke, karena cepat juga tuh. Iya, karena jalan saya cepat. Akhirnya saya kepikiran juga dong sama dia. Jadi akhirnya saya ngelambat lagi. Saya istirahat, nungguin dia. Karena yang saya takutin, saya berdua jalan sama dia, nanti di depan yang lebih repot lagi gitu. Karena kondisi di hutan tuh udah mulai gelap bang. Itu mungkin udah sekitar jam 4:30 deh. Udah gelap lah kondisinya, udah mau gelap lah pas mau sampai ke pos 2 itu. Dan notabene-nya masih ada sekitar 2 jam buat sampai ke pintu rimba. Iya. Saya pikir kalau saya terus hancur nih yang ada nanti ada 2 orang yang dievakuasi. Cuman nggak tahu kenapa bang ya, namanya kekuatan tanggung jawab mungkin ya, respect buat
temen atau buat tanggung jawab sama klien. Terus saya paksa bang, lari bang, selari-larinya itu sekencang-kencangnya. Saya udah kayak, saya lari 5 menit, saya istirahat. 5 menit istirahat dengan kondisi masih kesurupan, masih sadar. Masih kondisi nggak bisa diajak komunikasi gitu. Jadi pokoknya si kakak ini saya ajak pulang, kakak ini ajak pulang, kakak ini nggak boleh pulang. Saya suka sama kakak ini. Dan itu Teror terus tuh. iya, sepanjang jalan itu di kuping bang, sebelah kanan bang. Kayak, aduh, si gendong gini nih, gendong kakinya gitu udah. Ngomong mulu lu, ngomong. Kesel akhirnya. Yang dari awalnya saya dari pos 3 sampai ke pos 2 tuh saya masih takut banget bang. Yang gendong manusia ini, maksudnya orang ini ya, si kakak ini, itu takut banget. Dari pos 2 ke 1, saya udah bodo amat bang. Udah cuek. Udah berisik, jangan ngomong mulu. Udah saya gituin bang. Dan saya pun udah buntu, mungkinnya udah mau bantu nolong gimana kalau bukan ngegendong kan. Mau ngandelin 2 orang ini, mereka pun trouble gitu. Akhirnya mungkin saya gendong dari pos 3 sampai ke pos 1 bangku panjang ini 1,5 jam bang. Dan itu notabene-nya kalau kita jalan turun dengan jalan normal itu nggak mungkin sampai segitu bang. Kemungkinan butuh 2 sampai 3 jam baru sampai pos 1. Karena lu lari bang ya? Panik. Oke. Dengan kondisi panik, kondisi udah gelap, bawa orang kesurupan, bawa orang nggak sadar. Ada 2 orang yang notabene-nya mereka lagi di pressure sama penunggu di sana. Tuh sepanjang jalan bang, itu udah kayak, udah berhenti dulu. Ini ada yang ngalangin gini. Saya nggak tahu bang, apa yang mereka lakuin. Yang orang lokal ini kan? Enggak, yang orang om-om ini. Yang lokal kan bawa tas saya doang di belakang. Dia sama ceweknya berdua. Yang orang Jakarta, orang Jabodetabek, yang 2 orang om-om ini udah kayak depan nahan misalkan. Jangan dulu lewat gini. Tahan dulu, tunggu dulu. Saya nggak ngerasain apa-apa bang, jujur. Saya nggak ngerasain apa yang mereka rasain itu. Mungkin ada gangguan apa saya nggak tahu ya. Cuman ya saya ikutin dulu. Cuman dengan kondisinya si yang saya gendong ini masih kayak gitu, dengan bahasanya, pokoknya saya nggak suka sama dia, pokoknya saya nggak mau deket-deket dia. Dengan bahasa anak kecilnya dia ngomong kayak gitu terus. Pokoknya terus kan karena dia si om ini komunikasi sama dia itu selalu ngejudge atau nge-move atau nyerang lah, notabene-nya marahin lah. Jadi si mungkin makhluk yang masuk si kakak ini dia nggak suka. Akhirnya mungkin di saat itu ngundang yang lain juga bang. Iya. Jadi ngundang energi yang lain. Dan di saat itu memang saya nggak ngerasain apa-apa, cuman rasanya di saat itu tuh jadi rame. Itu yang saya rasain dari pos 3 sampai ke pos 1 itu kita jalan berempat. Berempat. Jadi tapi di kiri kanan itu kita jadi kayak rame. Tuh, itu doang yang saya rasain, tapi nggak ada hal-hal negatif atau apa, nggak ada. Karena saya berpikirnya masih ya udah ini orang, pokoknya turun secepatnya, tolongin secepatnya. Kalau nggak bisa di sini, bawa ke base camp secepatnya gitu. Gimana caranya keluarin dari sini secepatnya? Karena yang saya pikirin cuma satu sih bang, takut sukmanya nggak balik doang. Itu. Karena kan ya kita dari dunia pendakian atau selama kita di pendakian, mau percaya nggak percaya hal itu memang nyatanya ada gitu. Dan selama perjalanan saya tanya apa salahnya si kakak apa gitu. Enggak, pokoknya kakak nggak punya salah apa-apa. Saya cuma suka doang sama kakak. Pokoknya kakak nggak boleh pulang. Kakak tinggal di sini aja. Berarti kan indikasinya dia pengen nahan dong. Dia pengen nahan si kakak ini buat jangan pulang gitu. Saya cuma berpikirnya saya di situ udah panik, udah yang penting sampai ke penjuruan bus cepatnya. Dan itu dari pos 3 sampai ke pos 1 itu udah yang tadinya terang, gelap sampai pos 1 udah blast, langsung hilang bang matahari bang. Gelap tuh. Kita nggak punya persediaan headlamp. Aduh. Karena kan tas saya di belakang. Tas si kakak diporterin. Terus 2 orang ini dia memang mereka tuh notabene-nya bawa perlengkapan pribadi tok gitu. Nggak ada bawa perlengkapan tim. Akhirnya mereka tuh sebelum sampai pos 1 udah ngeluarin headlamp. Ngeluarin handphone, flash. Tapi nggak tahu kenapa mereka tuh kayak diserang terus bang.
sama penunggu di sana. Saya nggak tahu apa yang mereka lakuin, saya nggak tahu apa yang membuat mereka salah ya. Tapi yang saya rasa kan mereka ngebantu saya nih, karena masih ada rasa kepedulian lah gitu dari saya juga. Itu sebelum sampai pos 1, itu saya ngerasa udah kayak tenaga udah hilang. Ini beban yang saya bawa makin berat. Wah, ini bukan satu orang, maksudnya bukan satu makhluk gitu yang masukin. Mungkin ada beberapa. Sampai ke pos 1 itu udah sampai di bangku panjang, saya dudukin, dak. Anehnya bang apa? Porter yang dari belakang baru sampai. Dia bilang, gua ngejar lu dari tadi nggak ketemu. Gua lari. Lu bilang kayak gitu, gua lari. Lu cepet amat, nyampe ke sini jam dengan estimasi waktu segitu gitu. Dengan posisi gendong orang. Dia pun nggak percaya. Ya udah bang, jangan banyak cerita, gantiin aja gendong. Terus udah, belas bang hilang. Itu yang dari tadinya enteng berat sampai ke pos 1 saya udah nggak bisa gerak, udah nggak bisa gendong aja udah nggak bisa. Akhirnya gantian, pas digendong, baru digendong sama dia. Dia kan masyarakat sana itu masyarakat imigrasi bang, dari Jawa. Oke. Jadi mereka bahasa mereka itu notabene-nya pakai bahasa Jawa. Dia cuma bilang, buat tenan sih. Berat banget. Oh berat. Kalau dia mungkin yang gendong dari pos 3 dia nggak mampu kata dia gitu. Angel Luis kata dia. Buat tenan nih. Kata dia aneh nih mak, berat banget gitu. Akhirnya dia kan bawa tas ya. Saya bawa tasnya. Saya nemenin si abang berdua ini, terus dia ngejos duluan keluar pintu rimba. Karena estimasinya cuma 20 menit paling bang dari pos 1. Keluar pintu rimba, dia malah bareng. Harusnya notabene dia duluan karena kita santai kan, udah pikirnya alhamdulillah udah ada gantian gitu kan. Pikirnya udah mau keluar juga lah, udah positif. Pas udah nyampe si abang ini gendong, terus karena kondisinya di situ udah rame bang ya, dari rombongan kita, rombongan orang lain, terus ada rombongan beberapa pendaki yang mandiri di situ, itu langsung ngerubunin, nanya kenapa. Terus saya bilang cuman kayak, udah ini tamu saya, ini tanggung jawab saya bukan nggak mau minta tolong, tapi kalau misalkan nggak ada solusi di sini, lebih baik bawa ke base camp aja. Akhirnya saya naikin ke base camp karena di situ udah cuman diliatin doang bang, nggak ada pergerakan lain gitu, nggak ada pertolongan lain. Jadi saya berpikirnya buat apa ya, takut gejala-gejala yang lain. Bukan kan kesurupan. Itu udah nggak ada respon. Itu udah nggak ada respon. Kayak dia pingsan aja gitu. Ya udah kayak pingsan. Dan itu udah nggak ada respon. Dan akhirnya saya bilang, ya udah, dari teman-teman kelompok kita ada yang nemenin di Losbak, karena kan dari pick up naik ke base camp itu lumayan jauh juga. Ada beberapa teman yang memang nunggu dari awal kan, karena mereka turun duluan kan, mungkin udah sampai jam 2 atau jam 1 jam 3 lah. Nunggu lama, duluan aja bareng si kakak. Nanti di base camp tolong sampein, minta tolong disembuhin atau disadarin gitu. Saya masih nunggu yang 2 lagi kan, masih ada PR yang 2 lagi. Terus saya ngobrol sama si porter, tim porter yang nolongin saya tadi yang di pos 1 gantian gendong. Bang, abang gendong dari pos 3? Iya. Emang di mana? Itu di bawah pos 3 persis, pas turunan. Oh, di situ ya. Tapi padahal tadi pas kontekan itu saya udah di arah pos 1, shelter 1. Saya udah lari kata dia. Saya udah nggak pakai headlamp, udah lari kata dia. Tapi abang nggak ketemu gitu. Makanya saya bingung, ini turun terus nyampe ini lama-lama. Ternyata abang udah sampai suatu. Itu abang sendiri yang gendong. Nah, iya bang, siapa lagi yang mau gendong? Ya kan? Kondisinya berat dengan kondisi nggak sadar seperti itu, siapa lagi gitu? Wih, saya gendong dari situ aja bang, udah menyerah saya. Gitu. Dia bilang gitu, dia notabene-nya yang udah ketemu, udah mungkin ada beberapa kali dia evakuasi di gunung tersebut dengan kondisi urgent kayak gimana, tapi dengan kondisi berat seperti itu dia udah ngeluh. Dari keluar pintu rimba aja, dari pos 1 ke pintu rimba itu jalan cuma landai bang, dan paling estimasi paling lama itu 20 menit udah keluar. Jadi dia udah bilang gitu, ini kayaknya kalau diajak, kenapa bawa dari pos 3 nggak mampu kayaknya kalau sendiri.
Ya gimana lagi, namanya panik, tanggung jawab itu udah pasti ada tenaga tambahan. Terus dia nanya gimana kenapa gini. Saya bilangin dari awal gini. Tapi ada yang aneh sih, kata dia. Nah itu belum ada penjelasan tuh bang. Karena apa? Pas si ibu bapak ini keluar, kita nggak lama turun. Pokoknya kita keluar tuh sekitar jam 7, jam 8 lah. Kita baru turun. Sampai ke base camp jam 9. Itu kondisinya memang belum sadar sama sekali bang. Nah, si kakak tadi? Masih dikerubunin juga. Ya. Dan tapi udah ada yang nanganin. Dan akhirnya ada orang lokal yang memang notabene-nya dia bisa. Dan dia tahu cara ngatasinnya. Dan pas saya sampai base camp, ada pertanyaan dari yang punya base camp kayak gini, yang dari Mak Jus bilang, biasanya kalau yang kesurupan di sini nggak mau keluar dari pintu rimba, itu pasti ada yang mau disampaikan. Dia bilang seperti itu. Tapi pas saya bilang, pas setelah si kakak ini sadar, nggak ada yang mau disampaikan. Notabene-nya cuma memang auranya dia itu positif, dia disukain. Cuma sebelum sadarnya si kakak ini, ternyata memang benar yang menurut saya tadi selama di jalur. Ini bukan satu doang. Karena saya ngerasa ada 1, 2 atau 3 gitu di dalam badannya ya. Karena yang saya gendong tuh bukan cuma manusia, ada yang lain juga. Dan itu tuh semakin berat. Sampai ke pos 1 itu udah nggak bisa diberdiriin lagi. Makanya si abang orang lokal itu gendong tuh dia isinya udah bukan 1 doang. Mungkin kalau selama tadi dari pos 3 baru 1, tapi selama di perjalanan nempel kita nggak tahu ada yang masuk lagi atau enggak, karena kan posisinya dia udah lemah, udah nggak ada pertahanan sama sekali lah, dia udah nggak ada kesadaran. Yang kedua dan ketiga ini dia udah ekstrim bang, itu nggak kayak yang tadi nanya ngobrol udah. Dia itu kayak macan, terus pokoknya nyerang lah gitu. Dia dengan nggak kesadarannya seperti itu. Tapi ini akhirnya temen dari tim lokal langsung kayak tahu cara mengatasinya. Terus nggak lama setelah si anak kecil ini keluar, mereka pun keluar. Itu beres-beres tuh jam 10 malam. Akhirnya teman-teman udah beres semua. Jam 11 kita baru bisa keluar dari base camp, perjalanan pulang ke arah Jambi lagi. Dan selama di perjalanan sih kakak itu masih nanya perihal yang di jalan tuh kayak gimana sih. Oh dia benar-benar skip ya berarti. Tapi ada mungkin dia juga ada kesadarannya, karena ada beberapa yang dia pertanyain sama dengan apa yang ditanyain sama anak itu yang masuk ke dia. Jadi apa tuh bang? Iya ada pertanyaan kayak, gara-gara lu nih gue keluar jadi lembur atau jadi keluar malam, jadi sampai malam, harusnya kan dari sore udah estimasi. Jadi ketemu sore, jadi nggak bisa pulang buru-buru kayak gitu. Ngobrol bukan sama si kakaknya tapi sama si makhluknya itu kan, obrolannya seperti itu. Oh gitu bang. Lalu saya selama perjalanan kayak ngobrol kayak gitu, jadi gara-gara lu sih udah kesel kan, udah kayak gara-gara dia gitu kehambat. Tapi si kakak ini kayak dia ngerasa, bang maaf ya, jadi gara-gara saya gini. Saya bilang, kak, bukan maksudnya kayak begitu, bukan kak. Tapi memang karena kondisi di lapangan seperti itu, memang ada rasa kesal. Tapi bukan sama kakak, bukan ya. Jadi jangan merasa tersalahkan atau tersudutkan sama teman-teman yang lain juga, jangan gitu. Tapi kemungkinan atau dia komunikasi sama yang masukin ini atau nggak tahu deh. Tapi si kakak ini tahu apa yang sepanjang kita obrolin, ada beberapa bagian yang dia tahu tuh. Dan sampai yang di base camp yang dia berontak dan bukan yang seperti yang sebelumnya. Ternyata dia tahu kalau itu yang di pohon bolong. Oh. Ternyata yang
yang ngeganggu si abang dua ini yang di Pohon Bolong. Itu areanya, itu dia memang paling kuat bang. Dari energi, dari kekuatan atau dari ini, jadi penguasanya dia itu dia. Dan dia tuh bukan nargetin si kakak ini, tapi nargetin dua orang ini. Oke. Jadi ternyata mungkin kesamaan ya yang tadi saya udah ngerasa gitu, karena ada kayak dia ngeliatin kita juga curi-curi pandang lah ke dia gitu, kayak dua orang ini. Terus sampai si abang-abang apa si om-om dua ini sampai nemenin sampai sadar si kakaknya. Karena mungkin dia tahu si kondisi seperti apa. Dan mungkin juga dia ada merasa bersalah karena dia kena imbasnya. Beron-beron. Ya kan? Ke bawah. Karena kalau misalkan mau kayak gitu dari atas aja. Iya. Kalau misalkan memang ada gangguan yang memang dia nggak bisa tahan gitu. Tapi karena bentrokan energi, jadi dia kena imbasnya mungkin seperti itu. Tapi itu nggak ada informasi dia kenapa dia diserang? Enggak ada. Karena sebelum setelah sadar dia langsung nggak ada komunikasi. Kita cuma bilang, makasih bang udah nemenin gini. Coba kalau nggak ada abang, saya juga berpikirnya kayak gitu. Kalau nggak ada bang, saya juga bingung. Kalau sendiri, saya mau ngorbanin tas aja tadinya, memang udah gitu aja. Mau ditinggal ya, cuman udah nggak kepikiran yang lain, udah paling ninggalin tas doang. Tapi akhirnya ada orang lokal yang bantuin sampai ke pintu rimba, dia bawain tas sampai dia kan cewek cowok, itu bawa tas gede dua-duanya. Aduh. Ya kita juga mau gimana ya, mau nyusahin gak nyusahin. Iya. Kondisinya udah kayak gitu, akhirnya sampai di base camp ya, alhamdulillahnya nggak ada seperti apa yang dikhawatirkan, ada sesuatu yang dikhawatirkan teman-teman, nggak ada. Dengan semata-mata cuman memang energi si kakak ini positif, banyak yang suka, banyak yang pengen berteman mungkin sama beliau. Akhirnya pas sebelum panjang perjalanan, dia kayak udah mungkin masih capek dengan kondisi fisiknya seperti itu. Terus memang saat itu dia ada luka juga sih, luka yang memang kecerobohan dia sendiri. Jadi dia tuh pakai hand warmer yang digosok itu panas, terus tapi dipasangin di perut. Tapi skin to skin, langsung nempel di kulit, dan itu melepuh. Jadi selama di saya gendong itu si kakak ini ngerasa kesakitan. Tapi karena si kakaknya nggak sadar, ada penggantinya si kakak, dia nggak kelihatan lah saya gendong. Terus cuma si yang masukinnya itu bilang, anak kecilnya, si kakak ini kasihan sakit, Ya mau gimana dengan kondisi kayak gini, nggak mungkin kita obatin di sini juga, lebih baik kita ke base camp dulu dengan perihal penyelamatan awal lah. Setelah itu kita baru pikirin. Dan akhirnya sampai di perjalanan pulang, si kakak itu masih kayak ngedrop, kondisi fisiknya drop banget. Tapi alhamdulillah udah ceria lagi, kayak awal lagi, udah bisa komunikasi, udah ngobrol. Cuma yang disayangin saat itu dari teman-teman semuanya kayak ada agak menjaga jarak sih itu. Ke si kakak. Di saat itu ya, cuman kalau udah sekarang udah fine aja, udah nggak ada masalah. Cuman di saat perjalanan pulang mungkin karena kesel kayak jadi lambat gitu. Ada yang kayak gitu mungkin, terus ada yang takut juga. Cuman kayak saya bilang kayak hal seperti itu yang udah karena kan itu juga bukan kemauan kita, kan. Alhamdulillahnya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan lebih dari itu. Coba kalau misalkan hal terjadi yang lebih dari itu, kita semua juga pasti bingung gitu. Tapi karena penanganan awal yang harusnya kita lebih cepat, agak lebih lambat aja seperti itu. Dan akhirnya teman-teman ngerti, dan saat di perjalanan pulang sampai di UKI juga udah fine, udah nggak ada masalah apapun dari teman-teman semuanya. Bahkan dari si ibunya juga masih aman, masih komunikasi dengan baik, dan nggak ada hal yang dipermasalahkan lagi. Karena memang kita udah bertanggung jawab seutuhnya gitu di lapangan, dengan kondisi apapun kita harus menyampaikan kondisi peserta dari setelah pendakian itu dengan selamat. Gitu. Mungkin itu aja sih Bang yang saya sampaikan, ceritain dengan kondisi pendakian Kerinci di tahun 2025 ini. Ya dramanya seperti itulah Bang.
kurang lebihnya. Ini ada yang mau ceritain ini Bang. Itu si kakaknya tuh nyeritain apa tentang mungkin di bawah cerita nggak dia? Tentang si Yuda itu. Setelah pendakian 2 minggu atau 3 minggu setelah pendakian, baru ada komunikasi. Cerita apa dia tuh Bang? Dari awal si anak yang masukin dia itu ikutin, suka. Kemungkinan besar ya, ini cuma persepsi saya doang. Si anak ini nolongin si kakak ini dari gangguan yang di pohon bolong. Seperti itu, kayak ngejaga. Jadi namengin. Kalau kemungkinan ya, kalau misalkan itu cuma persepsi saya, kalau misalkan memang udah kena sama yang di pohon bolong, kita udah nggak tahu deh. Mungkin bisa lebih atau nggak tahu dengan sikon seperti apa, kayak gitu. Jadi kondisi energi positifnya dia ngedapetin suatu pertolongan yang tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Tapi walaupun akhirnya ujungnya nyusahin juga. Iya. Nggak, maksud saya itu yang kan si kakak itu kan sempat dia nangis lah di tugu Yuda itu. Dia tuh sempat ngomong yang kasihan gitu kan. Tadi dia kan sempat cerita di situ. Nah, setelah itu dia ada cerita nggak tuh tentang, atau kalau mungkin dia tahu proses kecelakaannya itu kayak gimana atau gimana gitu? Kalau untuk detailnya sih nggak ada. Jadi cuma dia ngejelasin yang saat di tubuhnya langsung, saat di kondisi di atas langsung, kayak kondisinya itu Bang, dia masih ada di sini, dia nggak kemana-mana. Dia minta tolong dengan kondisi fisiknya mungkin lagi letih, ringkih, udah minta tolong, nggak ada. Si kakak itu tahu, mungkin ke rewind di masa lalu dia kegambar atau kayak gimana. Itu yang memicu si kakak ini sampai nangis, sampai sedih, nggak lihat kondisi almarhum Yudanya gitu. Karena coba pasti orang begitu kan berpikir, coba kalau ada saya di situ mungkin saya bantu. Nah, karena kan gitu. Empati ya. Rasa empati kemanusiaannya gitu. Akhirnya sampai bilang, selama naik ke puncak kan udah kasihan aja. Udah kamu kasihan gimana lagi, karena kita juga udah beda alam. Udah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan selain mendoakan gitu. Mungkin doakan aja yang terbaik, udah itu aja. Akhirnya mungkin kesadar, mungkin dari halusinasinya dia sadar, oh iya juga ya gitu. Oke Bang, kali ada saran buat atau pesan-pesan buat pendaki khususnya Kerinci gitu ya? Ya, kalau untuk teman-teman semuanya yang notabene-nya baru berkegiatan di kegiatan outdoor atau di dunia pendakian dan segala bentuk kegiatan outdoor itu menanggung resiko yang sangat besar. Nyawa ya? Nyawa taruhannya. Jadi kalian harus mempersiapkan kondisi fisik, kondisi peralatan, logistik, dengan kondisi terutama gunung yang ingin kalian daki. Ya. Kita harus punya datanya. Literasi lagi. Kita harus literasi, seperti mata air di mana, ada mata air atau enggak, kondisi medan gunungnya seperti apa. Jadi kita bisa mempertimbangkan persiapan yang kita mau persiapkan untuk melakukan pendakian. Jadi kalian nggak harus menyusahkan selalu orang. Jadi kalian harus mempersiapkan diri kalian dulu. Entah itu tentang P3K, entah itu tentang perbekalan. Kalian harus amankan diri kalian dulu, baru kalian mengamankan orang lain. Itu. Terutama untuk teman-teman yang pendaki-pendaki culture, kalian harus memahami dunia pendakian lebih dari hanya sekedar konten. Itu sih. Karena gunung bukan studio foto, tapi gunung itu adalah alam yang harus kita jaga. Seperti itu. Mantap, benar. Itu dia cerita lengkap tentang pendakian Bang Paul di Gunung Kerinci. Kita udah di akhir video. Gue Arul, Abang Paul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.